Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali, saya doakan semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat, taufik, hidayahnya, maghfirahnya, serta semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kemarin saya membeberkan beberapa bukti dari ustadz-ustadz Wahabi yang melakukan pengkhianatan ilmiah, kebohongan atau kedustaan. Kali ini saya akan menampilkan lagi beberapa ustadz Wahabi lagi. Di antaranya adalah Ustadz Dzulkarnain M. Sunusi, Ustadz Abdul Hakim Abdad, Ustadz Zainal Abidin, dan Ustadz Abu Haidar, di mana mereka itu selain melakukan pengkhianatan, artinya membohongi jamaahnya, mendustai jamaahnya atas nama ulama-ulama, bahkan atas nama ulama salaf, bahkan lagi mereka itu berbohong. Ada 2 orang ustadz yang berbohong atas nama ulama mereka sendiri di Arab Saudi, yaitu Ibnu Baz. Kali ini saya akan ungkapkan kebohongan mereka berdasarkan bukti-bukti yang valid. Jadi ketika kami membongkar kebohongan, kedustaan mereka, kesalahan mereka, kami bukan omong kosong. Sudah dibeberkan, buktinya di kitab ini, di fatwanya imam ini seperti ini. Mereka itu berbohong. Tetapi walaupun beberapa bukti, beberapa referensi yang valid telah dibeberkan, tapi yang namanya mereka jamaah Wahabi taklid buta terhadap Pak Doktor, Pak MA, Pak LC ini. Mereka matanya buta, telinganya tuli, sehingga mereka tidak bisa menemukan kebenaran dari mereka itu. Sehingga mereka tidak bisa menemukan dari mereka itu kesalahan. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Doktor, Pak MA, Pak LC itu adalah benar. Bahkan yang menyanggahnya, yang mengkritiknya, yang membeberkan kesalahannya itu dianggap fitnah. Ya barangkali, bukan barangkali lagi menurut saya ini. Karena mereka untuk mengetahui apakah Pak Doktor, Pak LA, Pak LC itu salah, mereka kan tidak bisa, tidak punya kapasitas. Tidak bisa baca Arab, bagaimana sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Doktor, Pak LC, Pak MA itu. Baik, biar tidak panjang, langsung kita masuk pada yang pertama, yaitu Dzulkarnain M. Sunusi dan Abdul Hakim Abdad. Dari sudut yang keenam, metode takwil ini yang mereka tempuh, ini metode yang tidak benar menurut kesepakatan para salaf. Yang benar Ustadz, masa kesepakatan para salaf? Jangan bohong lah Tat. Metode yang tidak benar menurut kesepakatan para salaf. Jangan bohong Tat, jangan bohong. Karena tidak ada seorang pun dari para salaf yang mentakwil. Oh, tidak ada ulama salaf yang mentakwil ya. Oke. Saya setelah ini akan bongkar kedustaan Pak Ustadz itu ya. Kalau mengatakan tidak ada ulama salaf, para salaf yang mentakwil, saya akan buka kebohongan Ustadz ini. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun mereka memahami dalam bahasa Arab. Apa kita mau mengatakan bahwa kita lebih pandai bahasa Arabnya, lebih Arab dari mereka? Orang yang hidup di abad ke-15 ini mau lebih Arab, lebih fasih dari para sahabat? Ini adalah madhab falasifah. Kemudian masuk dan dikembangkan oleh Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan, dan masuk ke dalam kaum mutakallimin, sehingga mereka menafsirkan macam-macam aneh-aneh. Turun rahmatnya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini bukan datang Ustaz. Oh, bukan Ustaz yang datang. Yang datang budaknya. Baik teman-teman, saya akan membongkar kedua ustadz tersebut dari tafsir An-Nasafi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, surat Al-Fajr ayat 22.
Langsung ke paling bawah itu, wa an ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, amruhu, yang dimaksud ja'a rabbuka itu adalah amruhu wa qada'uhu, yang datang itu adalah perintah Allah dan ketetapan Allah. Ini ditakwil oleh Ibnu Bas. Ibnu Bas bukan sahabat ya. Ibnu Bas bukan ulama salaf ya. Kok dua orang Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa tidak ada sahabat yang mentakwil, tidak ada ulama salaf yang mentakwil? Jangan bohong Pak, kira-kira kalau mau bohong ya. Ini lagi Imam Malik. Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Ini Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala ini dibahas tentang takwilnya Imam Malik dari Anas radhiyallahu an tentang hadis nuzul yang dibahas oleh Abdul Hakim Abdad di depan, bahwa yang nuzul itu adalah Allah. Allahnya yang nuzul ya Allah, Allah. Gitu. Bukan apanya yang nuzul. Baik. Faqad su'ila al-Imamu Malik rahimahullah an nuzulir Rabbi. Imam Malik ditanya tentang turunnya Allah itu azza wa jalla. Bagaimana kata Imam Malik? Qal yanzilu amruhu ta'ala fi kulli sahar. Yang turun setiap waktu sahur itu adalah urusannya Allah, perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma huwa azza wa jalla, adapun Allah subhanahu wa ta'ala itu, fa innahu daimun la yazul, tetap tidak berubah, tidak turun-turun. Wala yantakilu subhanahu la ilaha illallah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berubah, tidak naik turun. Kalau yang naik turun itu apa? Sekarang lihat di tafsir At-Tabari. At-Tabari ini ulama salaf ya, bukan ulama kaleng-kaleng, ulama salaf. Lihat paling bawah itu, an ibni Abbasin, ketika Ibnu Abbas ini menakwili wasi'a kursiyuhu. Kursiyu ini oleh Ibnu Abbas ditakwil dengan ilmuhu, ilmunya Allah. Tetapi kalau Khalid Basalamah itu adalah tempat kakinya Allah subhanahu wa ta'ala kalau kursi itu. Baik, saya akan membongkar kebohongan Ustadz Zainal Abidin ini atas nama Ibnu Bas, ulama mereka sendiri di Arab Saudi. Katanya Ibnu Bas ini menganggap mengusap muka setelah berdoa itu adalah bagian dari muhdas. Berarti muhdas kalau disesuaikan dengan pemahaman Wahabi, muhdas itu adalah bid'ah, bid'ah itu adalah sesat, sesat itu adalah neraka. Baik, Ibnu Bas ternyata ya di dalam fatwanya itu mengatakan warada fihi ahaditsu dhaifatun. Memang ada hadis mengusap wajah itu tapi dhaif. Wa dzakara ba'du ahli ilmi, tetapi disebutkan oleh sebagian ahli ilmi sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa hadis ini adalah termasuk hasan li ghairihi. Nah, sekarang langsung ya. Kata Ibnu Bas, faman masaha fala haraja. Sekalipun yang lebih utama itu tidak mengusap, tidak sampai mengatakan bid'ah sesat Ibnu Bas itu. Jadi beliau mengatakan faman masaha fala haraja. Silahkan yang mau mengusap tidak apa-apa. Lihat, faman masaha fala haraja. Barang siapa yang mengusap maka tidak apa-apa, insyaallah. Karena kebanyakan ahli ilmu juga itu menguatkan hadis ini karena dianggap hadis hasan li ghairi. Ustaz, adakah hukum mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Barakallahu fiik. Mengusap wajah